Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Nuril Farida Maratus MHI selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu falak dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat luar biasa, dan tak lupa salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Isnaini Nurbaiti selaku moderator, dan topik yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai konsep dasar ilmu falak. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari Vika Hidayah, Fitria Ayuningsih, Haidar Ali Muhazib, Ina Duratul Aini, Isnaini Nurbaiti, Marsyanda Regita Maharani, Muhammad Imam Jawhari, dan Zuniah Nur Azizah. Baiklah, langsung saja kita simak pemaparan materi kali ini. Saya Fitria Ayuningsih akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pengertian ilmu falak. Apa sih ilmu falak itu? Jadi, ilmu falak merupakan ilmu yang mempelajari lintasan benda-benda langit, khususnya bumi, bulan, dan matahari, pada garis atau orbitnya masing-masing, dengan tujuan untuk diketahui posisi dari masing-masing antar benda langit satu dengan yang lainnya, supaya waktu-waktu di permukaan bumi dapat diketahui khususnya oleh umat Islam dalam hal menentukan waktu-waktu yang terkait dengan ibadah. Menurut Zubair Umar Al-Jailani, ilmu falak sebagai ilmu yang mempelajari benda-benda langit dari segi gerakan, posisi, terbit, dan proses gerakannya. Ilmu falak juga membahas tentang siang dan malam yang masing-masing berkaitan dengan perhitungan bulan dan tahun, hilal dan gerhana bulan maupun gerhana matahari. Perkenalkan, nama saya Zuniah Nur Azizah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang nama lain ilmu falak dalam literatur klasik. Yang pertama, ilmu falak disebut juga dengan ilmu rash atau pengamatan karena ilmu ini memerlukan observasi atau pengamatan. Yang kedua, ilmu falak disebut juga dengan ilmu mikat atau batas-batas waktu karena ilmu ini berkaitan dengan batas-batas waktu. Yang ketiga, ilmu falak disebut juga dengan ilmu haya atau keadaan karena mempelajari perihal keadaan benda-benda langit. Yang keempat, ilmu falak disebut juga dengan ilmu hisab atau perhitungan karena yang menonjol dalam ilmu ini adalah perhitungan. Akan tetapi, sebutan yang sebenarnya lebih tepat adalah ilmu hisab atau ruqyat karena ilmu ini berkaitan langsung dengan proses pengamatan atau ruqyat sekaligus juga perhitungan atau hisab yang saling melengkapi dan saling mengisi. Perkenalkan, nama saya Vika Hidayah. Di sini saya akan membacakan mengenai hukum mempelajari ilmu falak. Hukum mempelajari ilmu falak secara fungsional menjadi wasilah atau lantaran atau alat dapat menjalankan ibadah secara tepat, benar, dan sah. Berdasarkan dalil-dalil syara tentang perintah ibadah yang berhubungan dengan arah kiblat, waktu sholat, awal akhir puasa Ramadan, maka hukum mempelajarinya adalah fardu, khususnya fardu kifayah. Poin kedua yaitu Ibnu Hajar dan Syekh Ramli berpendapat bahwa hukum mempelajari ilmu falak adalah fardu ain bagi seseorang yang hidup dalam kesendirian, yang mana ia tidak dapat mengetahui arah kiblat dan penanggalan serta waktu sholat kecuali ia sendiri yang harus mempelajari ilmu falak untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Dan hukumnya menjadi fardu kifayah ketika berada dalam lingkup masyarakat banyak. Terima kasih kepada rekan saya Vika Hidayah yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya saya Marsyanda Regita Maharani selaku pemateri keempat akan menjelaskan mengenai ruang lingkup kajian ilmu falak. Ilmu falak ini secara garis besar terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, ilmu falak ilmi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang konsep dan teori benda-benda di langit, disebut dengan theoretical astronomy. Lalu yang kedua ada ilmu falak amali, atau bisa kita sebut dengan ilmu hisab, yaitu ilmu yang melakukan perhitungan untuk mengetahui posisi dan kedudukan benda-benda di langit, disebut dengan practical astronomy. Ulama ilmu falak ini membagi menjadi 4 bagian pembahasan ilmu falak, yaitu yang pertama, tentang arah kiblat.
dengan menghitung besar sudut yang harus kita hadapkan badan kita ke arah sudut tersebut dengan tujuan untuk menghadap ke arah Ka'bah. Lalu pembahasan yang kedua mengenai waktu sholat dengan menentukan awal dan akhir waktu sholat serta waktu-waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat. Menurut ulama Hanafi dan sebagian ulama Syafi'iyah, waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat itu seperti ketika matahari mulai terbit, ketika istiwa, dan juga ketika matahari mulai terbenam. Lalu pembahasan yang ketiga mengenai awal bulan Qamariyah, yaitu dengan menentukan awal dan akhir bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Lalu pembahasan yang terakhir adalah tentang gerhana, yaitu dengan mengetahui kapan, di mana, dan berapa lama gerhana itu terjadi pada sebuah daerah di permukaan bumi ini. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya Isnaini Nurbaiti. Untuk rekan saya Isnaini, waktu dan tempat saya persilahkan. Perkenalkan, saya Isnaini Nurbaiti. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepentingan mempelajari ilmu falak. Di sini dijelaskan ada dua kepentingan. Yang pertama, mempelajari ilmu falak untuk penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan atau sains di bidang falak atau astronomi, sehingga melahirkan para ahli falak atau astronom muslim yang terkenal dan bertaraf. Yang kedua, mempelajari ilmu falak untuk keperluan yang berhubungan dengan penetapan pelaksanaan ibadah seperti penetapan arah kiblat, waktu sholat, dan awal bulan Qamariyah. Kajian falak dalam bidang ini bersifat penerapan dan menjadi bagian penting dalam ibadah karena menentukan sahnya suatu ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Isnaini Nurbaiti. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Jauhari. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan ilmu falak. Jadi, keberadaan ilmu falak sangat penting sebagai wasilah atau sarana untuk benar, tepat, dan sahnya suatu ibadah. Nah, karena sebagai wasilah, maka hukumnya pun menjadi sepadan dengan hukum ibadah tersebut. Sebagaimana dalam kaidah fikih yang berbunyi malayatimul wajibi ala bihi wahwa wajibi, yang artinya suatu perkara yang wajib itu bisa sempurna hanya dengannya, maka sesuatu itu pun menjadi perkara yang wajib pula. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedudukan ilmu falak jika ditempatkan pada lingkup kajian hukum Islam adalah sangat penting dan juga sepadan dengan hukum ibadah yang membutuhkan sarananya. Terlebih lagi dengan kemajuan di bidang astronomi dan matematika yang sangat signifikan, kemauan nas itu semakin mudah untuk diwujudkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Inalduratul Aini dari kelompok 1. Saya di sini akan membacakan materi berikutnya. Secara teoritis, manfaat ilmu falak yang dimaksudkan untuk penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga diharapkan akan banyak lahir ilmuwan atau astronom muslim. Secara praktis, untuk menyelesaikan masalah ibadah terkait penentuan arah kiblat sehingga ibadahnya menjadi lebih khusyuk. Manfaat dari mempelajari ilmu falak antara lain dapat memperhitungkan awal waktu sholat dengan benar, dapat menjelaskan dengan berbagai konsep tentang dasar-dasar astronomi yang berkaitan dengan penentuan waktu ibadah. Selain itu juga kita dapat menghitung dan mengukur arah kiblat yang tepat dan akurat. Dengan mempelajari ilmu falak akan menumbuhkan sikap toleran apabila perhitungannya diprediksikan akan terjadi perbedaan ketetapan waktu ibadah, seperti misalnya 2 hari raya. Hingga saat ini, bidang ilmu falak masih eksis karena memiliki nilai kegunaan dan kemaslahatan yang amat besar bagi umat manusia. Baik, terima kasih Mbak Inalduratul Aini. Selanjutnya saya Haidar Ali Muhadzib akan melanjutkan presentasinya. Dalam dimensi ibadah, koordinatnya yang salah juga akan menyebabkan semua konsep perhitungan kurang tepat dan tidak sesuai baik dari segi waktu seperti sholat maupun ketetapan arah seperti kiblat. Bagi umat Islam, Al-Quran memberikan dorongan yang sangat berharga akan perkembangan ilmu astronomi. Kegunaan ilmu falak yang tidak kalah pentingnya adalah seperti apa yang dinarasikan dalam ayat Al-Quran yang berkaitan dengan alam semesta.
mengenal benda-benda ciptaan Allah yang merupakan fasilitas dan fitrah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, manusia dituntut untuk menggunakan akal yang diberikan sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala. Hal yang mendasar membedakan manusia dengan makhluk lainnya, al-insan hayawan al-natik, untuk memikirkan, memahami, dan meneliti realitas dan relasi alam jagat raya itu lebih dalam. Sehingga dengan kemampuannya itu, waktu berhubungan dengan ibadah terhadap Allah dapat diketahui. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Isna ini. Baiklah teman-teman, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 1. Untuk selanjutnya sesi diskusi yang akan kita laksanakan di room e-learning. Sekian dari kelompok saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.